kabarnya Ibu Widya? Oh, alhamdulillah baik Ibu. Apakah sudah siap hari ini untuk disupervisi? Insya Allah siap Ibu. Saya sudah mempersiapkan materi maupun mempersiapkan mentalnya Ibu. Apakah anak memang sudah dipersiapkan untuk kegiatan hari ini supervisi? Anak sudah saya kabari Ibu bahwa, tapi tidak saya katakan bahwa akan saya disupervisi atau kedatangan Ibu. Barangkali anak Ibu besok kita belajar dengan Ibu seperti biasa. Anak saya kabarin gitu aja. Berarti anaknya sudah tahu hari ini kita Mengadakan kegiatan. supervisi. Terus untuk kegiatan pembelajaran ini properti apa saja yang digunakan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ini? Alhamdulillah Ibu, anak sudah beberapa kali menggunakan pembelajaran diferensiasi dan sudah saya siapkan. Biasanya anak saya siapkan dengan keterampilan ataupun keyakinannya masing-masing. Apakah dia mau pakai kemampuan untuk beraudio, kemampuan untuk bervisual, membuat video, atau membuat karikatur ataupun menggambar, ataupun dia akan senang dengan mereferensi dirinya untuk meresume dari pelajaran itu sendiri. Sehingga untuk seperti pembiasaan saya siapkan alat tulisnya, kemudian saya siapkan atau versi gambar-gambarnya biasa seperti itu Bu, pembelajarannya secara diferensiasi maupun penggalian emosi dan kompetensi anak dalam bersosial itu. Ya, artinya di setiap kelompok di sini mereka menyampaikan dari versi mereka masing-masing ya. Iya Bu. Kita lebih menitik beratkan anak punya kemampuan apa. Sangat menarik. Kemudian bagaimana strategi Ibu dalam mengkombinasikan pembelajaran tersebut? Baik Ibu. Dari awal, dari mulai kita masuk mengkombinasikan, saya menginginkan anak berdiferensiasi, mengawalinya dengan kesadaran diri, dia mengerti itu semuanya dari anak, kemudian anak akan merasa tergali, terpanggil kalau memang dia dihargai Ibu. Kemudian kita usahakan anak berdiferensiasi, memilih hal-hal yang dia suka, kemudian anak akan diposisikan pada memanajemen dirinya, bersosial, berrelasi, dan akan mempresentasikan hasilnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamati maupun yang sudah dibuat si anak. Seperti itu nanti strategi saya untuk menyampaikan materi kompetensi interaksi ekosistem ini. Mungkin segitu dulu. Cukup bervariasi Ya. dan menggali kemampuan anak ya. Ya. Oke, Bapak, selamat untuk menjalankan kegiatan supervisi ini. Ya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi anak Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat. Nyaman pagi ini? Nyaman. Senang hari ini? Senang. Hebat hari ini? Hebat. Ibu tidak sendiri hari ini. Ibu membawa teman sejawat Ibu, Ibu Desi, menemani Ibu hari ini. Pembelajaran Ibu akan ditemani oleh teman Ibu. Ya. Ibu berharap kita bisa menggali informasi seperti biasa sesuai dengan kompeten pada hari ini. Ayo kita selamat belajar. Mari Ibu silakan. Baik anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, siapa yang bersedia untuk memimpin doa dan menyiapkan kawannya? Ya. Ya, silakan Jarwo. Ya, berdiri. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
sesuatu. Supaya tadi kan jenuh ya belajar sebelumnya, repotnya ibu bilang tadi ya, jenuh bu, capek bu. Nah sekarang kita melegakan perasaan kita dengan kalian nanti ibu giring dengan suara-suara yang indah terlebih dahulu. Ya, siap? Siap. Ikuti apa yang ibu lestarikan untuk hati kalian. Ya. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Ya. Coba kita ambil nafas dulu. Pesan-pesan yang Tahan. selalu saja Buang. Rasakan kalian duduk di tempat. Nafas lagi. Buang. lewati Tutup mata. dan angkasa tak Tutup mata. berbayang. Rasakan semua beban yang ada. Mencari Buang. untuk Nafas. mengisi Dengarkan lagunya. yang ingin terobati. Nikmati. Teruslah jalan, Angkat tangannya satu sambil matanya dipejamkan. Tinggi-tinggi ke atas. terus Tinggi ke atas. Gapai. 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 Turunkan tangannya ke bawah sebentar. Pelan. sebentar lagi ku akan sampai Angkat tangan kirinya lagi. jalan. Gapai. Gapai mimpi kalian. Turunkan sebentar. Pelan-pelan. Kedua tangan ke atas. Pejamkan matanya. Lihat di depan ada orang tua kita. Maka belajarlah dengan baik. Buat lingkaran di tangannya. Tangannya buat lingkaran. Letakkan lingkarannya ke dada. Letakkan di paha tangannya. Teruskan pejamkan. Pejamkan mata. Sebentar lagi ku akan sampai tujuan. Nah, silakan buka matanya. Kuat-kuat. Jangan marah. Kalau sambil ya. Sekarang ibu akan nyanyi profil Pancasila. Siapa yang bisa? Ke depan. Iki, silakan. Ya, Vera, silakan. Ya, Riko. Apa artisnya harus ada berapa ya? 5, 4 ya? 5 bu. Ya. Majid boleh kali ya? Boleh, Bu. Ya, ya. Ayo Majid. Posa. Yuk. Ya, cowoknya 3, ceweknya 1 sana. Ceweknya 2. Ceweknya tengah. Oke. Sini dikit. Ya. Kita nyanyinya bareng-bareng ya, semangat anak ibu ya. Ya, kalian harus hafal total. Yuk, yang lainnya juga nyanyi. Yuk. Mau berdiri belum? Duduk. Duduk. Ya.
Riandi. Hadir, Bu. Ya, Alin. Hadir Bu. Enggak. Hadir Bu. Oke, baik. Cici Febrianti. Hadir Bu. Bahagia sekali Ibu bisa ketemu dengan Anda semua. Tidak ada salahnya. Sebelumnya kita bentuk nanti ya bentuk kelompoknya. Ini ada buku. Tidak semuanya yang Ibu share kemarin dipelajari belum atau sudah? Sudah atau belum dibaca-baca? Oke, baik. Yang sudah terima kasih, yang belum tolong kuotanya diisi. Karena itu berhubungan dengan kuota, ya. Baik. Kemarin kita mempelajari tentang makna ekosistem. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar komponen ekosistem. Baik, ekosistem suka kan kita dengar. Saya berteman, kamu nggak komunitas nih, kita nggak sama satu komunitas. Suka kebaya, itu komunitas berkebaya. Kan sudah masuk kemarin. Ini satu ekosistem. Nah, kira-kira siapa anak ibu yang masih ingat tentang konsep ekosistem? Ya, silakan. Satu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara sesama makhluk hidup lainnya dengan lingkungan hidup. Adanya interaksi di situ. Ya, antara faktor biotik dan abiotik yang hidup dan tak hidup. Baik. Berarti di situ ada timbang rasa atau timbal balik pekerjaan antara saya yang biotik dan Anda yang tidak abiotik. Yang biotik itu hidup atau enggak? Yang abiotik hidup atau enggak? Ya, baik. Itu tadi tentang ekosistem. Masih ada nggak yang ingat tentang macam-macam ekosistem? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Fransa, coba. Ekosistem hutan, ya. Ekosistem gurun, Ya, lanjut. ekosistem air Tawar, lanjut. ekosistem laut, Air laut, ya. ekosistem padang rumput. Padang rumput. Ada berapa? Banyak sekali sebenarnya. Kamu menyebutkannya luar biasa. Kita kasih aplaus untuk teman kita Cika sama Fransa. Baik. Kalau tadi sudah teman-temannya menyatakan tentang konsep ekosistem itu sendiri, maka hari ini kita belajar tentang kalau kemarin ekosistemnya, hari ini kita belajar tentang interaksinya atau bentuk kerjasamanya. Ya, kompetensi dasarnya yang akan Ibu antar pada hari ini adalah menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Menganalisanya itu sudah minggu-minggu kemarin. Hari ini kita interaksi dan antar komponen tersebut. Apa sih indikator yang ingin kita capai pada hari ini? Tentu kita lihat 3.10.15 ini sudah hampir yang terakhir. Kalau yang kemarin kan dari 1 sampai 14 ya Kak ya, sudah kita kerjakan. Yang pertama menjelaskan dengan cara yang diyakini siswa, baik itu nanti sesuai keyakinan kamu, audio, apa lagi? Video, karikatur, resume, gambar, itu semua keinginan kalian. Kita lihat interaksi antar komponen ekosistem dan aliran energinya, ya. Kemudian kita lihat apa sih tujuan pembelajaran akhir pada hari ini. Tentu ingin sesuatu yang akan kita capai itu apa? Mungkin Valen bisa membacakan? Kita sama-sama nih, rame-rame hari ini ingin mencapai ini. Ayo, si Valen. Iya. Tujuan pembelajaran Ya. dijelaskan dengan berbagai cara sesuai keyakinan siswa atau audio, video, karikatur, resume, atau menggambar. Interaksi antara komponen ekosistem, proses biokimia, dan aliran energi. Iya, terima kasih Valen atas membaca tujuan pembelajaran. Iya, sekali lagi Ibu tekankan ada goalnya yang akan kita capai pada pembelajaran siang ini, ya. Karena apa? Kalau tidak ada tujuan, kita mau kemana hari ini? Tentu ada interaksi ekosistem yang akan kita tuntut pada hari ini, ya.
Jadi Ibu mengharapkan semua harus aktif, semua harus bekerja sama. Baik, karena di situ ingin melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan. Silahkan Anda duduk, anak-anak Ibu duduk berdasarkan keyakinan masing-masing. Dalam waktu 3 menit Ibu kasih waktunya. Silahkan menyebar. Ini bahannya, bahan untuk menulis bagi resume dan apa nih, gambar ya? Ya, perwakilannya ya. Ini yang menggambar tolong diambil. Ini apa nih? Resume secara garis besar bagi ya. Yang menggambar bagi empat boleh bagi. Ini, ayo. Sebelum dikerjakan nanti Ibu kasih materi dulu ya. Anak. Oke, Anda perlu? Tidak. Ya. Video Bu. Ini apa nih? Jadi maksud kamu Ya, coba perhatikan. Ya, udah ya. 3, perhatikan. Coba perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Hari ini kita mempelajari tentang interaksi komponen itu sendiri. Apa sih bentuk-bentuk interaksinya? Kalian akan mempelajari lebih lanjut dari materi yang Ibu kasih kemarin secara literasinya seperti apa dan numerasinya seperti apa. Hari ini Ibu hanya mengupas sedikit tentang interaksi itu. Yang pertama interaksi yang akan kita lihat adalah simbiosis. Simbiosis itu hubungan yang terjadi antara dua organisme. Misalnya saya sama kakak ini. Kakak ini kutunya banyak misalnya. Jadi saya mengambil kutunya, saya tidak mendapatkan apa-apa, tapi kakak ini memberikan suatu manfaat bahwa dia kutunya menjadi hilang. Apakah saya merasa saya capek? Tidak, saya senang-senang saja. Jadi kalau ada hubungan yang seperti itu, nanti dilihat lagi. Apakah satu merugikan satunya untung, atau sama-sama untung, ataukah sama sekali tidak memberikan manfaat. Itu namanya simbiosis. Jangan marah ya kakak-kakak kan tidak ada kutu. Itu biasanya di apa? Kita lihat kalau ada kutu itu biasanya di kerbau atau kambing ya. Bisa. Kemudian selanjutnya ya, kita lihat di teman-teman kita ini. Nah, komensalisme itu gambar apa? Ada nggak itu bilang sapi? Tak ada. Itu kawan-kawan kita yang sedang komensalisme ya, antara ikan badut dengan ikan laut ya. Jadi dia ada semacam jadi dia saling memberikan manfaat kepada dirinya ya. Baik, selanjutnya kita cari yang indah-indah saja. Macam-macam simbiosis nanti akan kita kaji pada LKPD yang Ibu berikan. Oke ya? Ya, ini macam-macamnya. Oke, sekarang kompetisi. Nah, itu ada kawan kita tuh. Ngapain tuh kawan kita itu? Ada yang tahu nggak? Berkelahi. Satu. Terus apa lagi? Hah? Mandi. Apa lagi? Main-main. Apa lagi? Begelut itu bahasa sambatnya ya. Intinya mereka berdua itu teman-teman kita ini sebagai makhluk hidup sedang marah, sedang berkompetisi. Saya dengan kakak ini belajar, saya nggak belajar.
Kakak ini dapat 10, saya dapat 3. Kompetisi nggak? Iya, padahal dia pelajarannya sama. Di sini niatnya yang berbeda, ya. Caranya tetap sama dari gurunya. Itu kompetisi namanya. Kita lihat lagi predasi. Siapa yang bisa? Predasi itu apa? Kemarin Ibu kasih literasi. Ayo, Marsha. Ya, sebentar Marsha. Ambil napas dulu. Ya, oke. Silakan Marsha. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan memangsanya. Contohnya seperti cetak yang memangsa rusa atau singa yang memangsa zebra. Wih, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Dia sudah paham bahwa si Citah, tahu si Citah? Si Citah yang kawannya Wahid itu ya. Ya, itu sangat gesit sekali untuk memangsa, ya. Jadi ada perasaan ingin memangsa ya, Kak ya. Predasi, predator berasal dari kata predator, saling memangsa. Dia biasanya kalau dia sudah yang paling tinggi grade-nya, itu tadi Citah sama singa, itu siapa yang berani? Raja singa, siapa yang berani ke dia? Ya, maka dia akan mengincar siapa? Yang di bawahnya. Konsumen di bawahnya siapa? Yang makan rumput. Kalau singa tadi yang makan daging. Ya, Citah di situ ya. Baik. Terus ada lagi nggak? Oke, kita bahas nih rantai makanan. Ada yang paham dengan rantai makanan siapa? Tadi ya, apa rantai makanan Ibu? Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu organisme ke organisme lain dan tingkatan profitnya. Sesuai trofeinya dari bawah sampai ke atas. Kita kasih aplaus untuk si Baik, itu gambar apa Majid? Padi, Terus? belalang, Yang pertama apa? Yang pertama gambarnya apa Majid? padi, Terus? belalang, Terus? kata, Iya kata. Yang terus? Yang berikutnya? lap, Terus yang terakhir? belalang, Ngapain mereka itu? Kok bisa membentuk rantai? Saling ngapain mereka? makan, Saling makan atau dimakan? Kamu pernah lihat rantai? Tentu rantai itu sebelum ke atas kita bawa dulu dah. Nah, kalau ini sudah makan berantai, namanya dia rantai. Konsepnya berbeda dengan jaring makanan. Ayo, beda kan? Ya. Kalau rantai makanan apa tadi konsepnya? Dimakan, menuangkan energi selanjutnya. Baik. Nah, baru kita masuk jaring makanan. Siapa anak ibu yang bisa? Saya Bu. Bagus, M. Ya, silakan M. Jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Saling bersinggungan. Ya, bersinggungan itu maksudnya apa? Yang saling. Iya, jadi dia ada misalnya, bisa ngasih contoh, siapa yang bisa ngasih contoh jaring makanan? Contohnya tadi rantai makanan, sekarang jaring makanan. Siapa yang bisa ngasih contoh? Rasya? Ya? Ibu punya gambar. Nih. Nina. Ngapain dia tuh? Si Rasya, coba diartikan gambar ini. Sip. Apa yang bisa kamu jelaskan? Ya, bisa kamu. Coba. Apa itu? saling memakan, Antara apa? antara Tunjuk. Yang mana? Apa dimakan siapa? Lihat arahnya. Terus? tadi dimakan belalang, Terus? Belalang dimakan. dimakan Boleh dimakan serangga. Terus? Ini tanda panahnya. burung pemakan serangga Atau laba-laba. terus lagi apa? Laba-laba dimakan ular Atau atau ada
tikus. Dari padi ke tikus. Terus ceritakan. Padi tikus. Terus Tikus dimakan. Ubah. terus Ubah memakan kelinci. terus Tikus dimakan elang. terus. Udah. Jadi finalnya siapa? Elang. Ya. Kita kasih. Jadi ikut. Baik. Kira-kira ada pertanyaan dari anak ibu tentang pelajaran konsep ini? Ada? Ada yang masih belum dimengerti? Kita akan membahas nih dalam bentuk kelompok. Ya, setiap kelompok akan menyetor LKPD yang ibu katakan tadi. Ya, menyelesaikan LKPD. Baik. Kalau nggak ada ini, tolong LKPD-nya diambil. Ya, transfer tenaganya. Transfer tenaganya. Ada lagi? Cukup. Baik, kita reaksikan RKPD kita. Pada hari ini mempelajari interaksi antar komponen ekosistem. Tujuannya sudah jelas di situ. Petunjuk teknisnya. Baca materi bisa dari buku maupun literasi yang sudah ibu tugaskan sebelumnya. Buat tugas menyelesaikan materi yang mempresentasikannya menurut keyakinan kelompok. Kelompok ini meresume, kelompok sana video, kelompok ini iya, dan itu audio. Jadi tergantung permintaan dari LKPD-nya sesuai dengan keinginan masing-masing. Baik, kerjakan secara kelompok dengan menugaskan semua kelompok harus ada moderatornya, ada ketuanya, ada anggota, dan ada yang mempresentasikannya. Baik. Ibu pikir cukup? Ada yang mau bertanya sekali lagi tentang perintah LKPD-nya? Nggak ada. Kalau nggak ada, ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikannya. Ketua kita tegas kali ini. Lemnya ada. Moderator. Nempel. Oke. Jadi anak ibu ini letakkan, baru kita tempel sesuai dengan aspirasi yang ada. Apapun yang kalian ketahui tentang materi ini silahkan dibuat. Paham kira-kira? Paham? Anak ibu jangan salah tempel, nanti salah. Ini nanti kan dimasukin. Kan apa judulnya, rantai makanan sama jaring-jaring makanan. Jadi kan video, cek? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok audio. Apa ini? Audio ingin menjelaskan tentang apa saja jenis-jenis interaksi dalam sebuah ekosistem. Satu, simbiosis. Jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Aku jadinya kita perjanjian makanan. Dari awal lah. Tempel kasih itu gini tulis. Kok kasih lah. Dia kan. Biar muat banyak sini. Kok di bawah, Pak? Ya. Pertama habis Sicilia. Habis dia. Kok di HP dulu? Coba di HP. Simbiosis dulu. Gambar interaksi dari makanan, rantai makanan, piramida ekologi. Oke. Baik anak ibu, tadi sudah selesai kita diskusikan secara bersama menurut keyakinan dan kemampuan kita masing-masing. Untuk tahap tahap selanjutnya, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu?
Dari kelompok apa ini? Oke, baik, silakan. Yuk, kameramen, silakan. Yang lain kalau mau perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya kita ingin perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Sinta Mutrika dan teman-teman saya yang pertama ada Notifikasi Siregar, Rasya Azhara, Cika Marsi Permisa, Rita Waifa 3, Dia Ayah Ikutami, Ika Sustiawati, Alin Alanda, Yusriani. Baik, sebelumnya kami ingin mengemukakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu resum tentang interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama akan dibacakan oleh ratifikasi Siregar. Simbiosis adalah jenis interaksi ekosistem yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok karikatur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Muhammad Zidra Alfala. Saya Lia Aulia. Saya Alfiandi. Saya Trikoso Lydia Amelia. Saya Rangga Rafiana. Saya Sofia Jelikani. Saya Kiti Febrianti. Saya Vera Aprianti. Saya Zalfa Melinda. Saya Clara Kasikumeang. Baik, kami mulai. Baiklah, ini contoh simbiosis mutualisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio ingin memperkenalkan diri. Saya Eri Adrian. Saya Supriyanto. Saya Alexandria. Ingin mendengarkan audio. Silakan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok audio ingin menjelaskan tentang apa saja jenis-jenis interaksi dalam sebuah ekosistem. 1. Simbiosis. Jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah Q. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menentukan salah satu. Baiklah, itu presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok video akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Muhammad Sujarwo. Saya Muhammad Malaysia Pratama. Saya Abdul Wahid. Saya Jere Maulana. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih. Untuk kelompok video, silakan tutup kelompok video. Itu hasil dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lain. Luar biasa sekali tampilan anak ibu, baik itu terkasum, baik karikatur,
video dan audio yang sudah kalian buat menurut keyakinan kita pada hari ini semuanya tertampilkan dan terpresentasi dengan baik. Semangat anak ibu, apapun yang terdapat pada diri kamu sesuaikan dengan kemampuan kamu. Jangan pernah paham ataupun gagal untuk kemampuan orang lain. Itu sangat berterima kasih sekali kalian bisa mengapresiasi diri setinggi mungkin sesuai dengan yang kita mampu. Baik, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, mungkin ada di antara kita semua yang tampilan-tampilan tadi kita tarik kesimpulan, kita tarik benang merah agar pembelajaran ini tidak bercabang. Siapa kira-kira dari anak ibu yang bisa membuat suatu kesimpulan? Ya, siapa? Ya, silakan Mas ya, berdiri nak. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang simbiosis, kompetisi, predasi, rantai makanan, jarum-jarum makanan, dan piramida ekologi. Ya, terima kasih untuk Mas Syah ya. Ya. Barangkali ada dari anak ibu yang mau menambahkan apa yang kamu rasakan nih, senang, suka, atau susah pembelajaran pada hari ini yang ibu diferensiasikan bersama keyakinan. Ada yang bisa mengungkapkan perasaannya pembelajaran pada hari ini? Coba, siapa? Yuk, siapa yang berani mengungkapkan? Ya, Fransa. Ya, silakan Fransa. Ya, bagaimana perasaan kamu setelah kita mempelajari menurut keyakinan kita masing-masing? Senang. Ya, silakan ke sana. Berdiri. Biar teman-temannya tahu. Perasaan saya senang. Terus kenapa kamu bisa senang? Ya, coba. Karena kita dapat mengetahui macam-macam simbiosis antar ekosistem. Tuh. Kemudian cara belajarnya seperti apa? Maka kamu membuat kamu senang. Susah nggak kamu buat video atau kamu pengen kayak orang lain atau gimana? Coba. Suka kamu dengan cara membuat video? Ya. Yang lain kita pelajari ya, bukan berarti kita tidak mampu ya, tetapi kita kuasai dulu yang video. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan perasaannya? Vera barangkali ya, Vera. Ayo silakan Vera. Yuk silakan Vera. Vera berdiri kali Vera. Perasaan Ya. Perasaan saya saat belajar, kita dapat berinteraksi antar sesama teman, dapat belajar lebih banyak lagi tentang komponen ekosistem. Ya, kita kasih juga. Baik anak ibu, barangkali ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa semua yang kita pelajari hari ini kita refleksikan diri kita. Semua saling berinteraksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidupnya. Begitu juga kita sebagai manusia salinglah menghormati dengan teman, saling menghargai antar teman supaya tidak ada lagi terjadi gap atau tidak terjadi bahwa dialah yang paling hebat di dunia ini. Bisa itu diterapkan anak ibu di kehidupan Untuk lanjutannya kita akan mempelajari minggu depan pelajari tentang aliran energi. Bisa diterapkan anak ibu? Silahkan pegang HP-nya sekarang, ibu share tentang kuis yang ibu laksanakan pada hari ini. Cukup anak ibu? Ya, silakan mengerjakannya. Ya, itu hanya 3 soal ya. Silakan dicet, silakan dikerjakan. 3 soal saja. Baik, kirim langsung ke ibu ya. Ya, Bu. Sudah? Ya. Cepet banget ya, Alek ya. Oke, silakan komennya apa? Silakan. Baik. Sudah semua? Ya, sudah ya? Ya.
Baik, kalau sudah, ada yang mau bertanya lagi anak ibu? Tentang pelajaran hari ini atau pelajaran besok? Sudah cukup? Ibu inginkan kalian selamat sampai ke rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kegiatan supervisi tadi, Ya, Bu. saya sudah melihat dari awal sampai akhir bahwasanya Ibu Widya sudah sesuai dengan konsep pembelajaran yang berdiferensiasi, sesuai dengan emosional anak, kemudian menggali kemampuan siswa, dan sesuai dengan yang Ibu rencanakan pada RPP. Nah, kemudian dari pembelajaran tadi coba Ibu refleksikan apa yang Ibu rasakan. Yang saya rasakan bahwa pembelajaran pada hari ini sangat menikmati sekali Ibu, apalagi arahan dari Ibu sebelum kita mengadakan pembelajaran hari ini. Ibu kan sebelumnya ada pra ya Bu ya, jadi saya merasa terima kasih sekali Ibu mendapat pendampingan dari Ibu. Saya juga merasakan anak begitu antusias. Akhirnya saya berpikir bahwa kalau anak itu diberi kesempatan untuk berdiferensiasi atau kesempatan kita gali emosinya, kita gali kompetensi pada anak, bisa bersosial dengan baik dengan sesama temannya, jadi kita bisa mendapatkan sesuatu goal dari anak, dia sangat dihargai. Dan apa yang kita harapkan dari pembelajaran pada hari itu akan kita dapatkan Ibu. Dan balik lagi, saya merefleksi diri, masih banyak kekurangan pada diri saya yang harus saya perbaiki ke depannya. Minimal apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran berdiferensiasi sama KSE itu sudah saya berusaha untuk menerapkannya ke siswa saya. Oke, baik. Bagaimana tindak lanjut dari pembelajaran ini? Baik, kalau tadi dan sebelumnya saya sudah ambil pertimbangan. Sebelumnya saya belum sepenuhnya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hanya sebagian dari pelajaran itu saya lakukan. Tapi setelah saya mempelajari ada diferensiasi, kemudian adanya pembelajaran PSE sosial dan emosional, saya ke depannya, tindak lanjutnya ke depannya, apalagi ini prinsipnya saya akan menyesuaikan coaching saya sama anak. Prinsipnya Ibu bukan hanya sama anak tapi juga sesama teman sejawat. Saya akan mempraktekkan lebih jauh lagi, lebih belajar lagi, sehingga pembelajaran yang kita inginkan secara bersama itu akan mendapatkan hasil yang baik pula Ibu. Terima kasih bimbingannya ya Bu. Iya, terima kasih juga. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Widodo, SPD MPD. Saya merupakan seorang guru. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan testimoni terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Widya Hastuti, SPT. Dan saya melihat bagaimana beliau mempersiapkan pembelajaran sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. Berawal dari perencanaan dan melakukan coaching bersama supervisor. Kemudian pada saat proses pembelajaran juga diobservasi oleh supervisor. Pada pembelajaran tersebut menerapkan pembelajaran dan strategi berupa pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Dan terlihat sekali bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa dapat menggunakan minat dan bakat serta keyakinannya dalam menyampaikan sebuah konsep. Ada siswa yang menyukai poster, ada siswa yang menyukai menulis, ada siswa yang suka dengan video serta audio. Dan siswa mampu menyampaikan sesuai dengan bakat dan minat serta keyakinannya masing-masing. Selesai dari pembelajaran tersebut, beliau juga melakukan evaluasi bersama supervisor sehingga beliau mengetahui apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran-pembelajaran mendatang. Dan di sini juga saya berharap ada banyak informasi maupun pembelajaran yang dapat saya adopsi untuk saya terapkan di kelas. Dan di sini kita melihat bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih dan berinovasi serta membuat pembelajaran lebih menarik dan bervariasi. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.